can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puma Negara. Kali ini saya akan mencoba sesuatu yang baru dalam membuat konten. Mungkin para penonton pada penasaran, kira-kira tema apa ini yang akan kita bawakan kali ini? Yap, betul sekali. Sesuai dengan judul di video ini, kali ini kita akan mencoba mengupas buku, atau lebih tepatnya bedah buku dari novel-novel yang mungkin familiar di kalangan pembacanya. Dalam segmen ini tentunya di kalangan remaja SMA Negeri 1 Kalimu. Kebetulan untuk kali ini kita akan mengupas atau membedah buku novel Janji seperti yang ada di depan ini. Oke, tentunya saya tidak sendirian kali ini. Saya sudah ditemani, di sebelah saya ada salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Kalimu. Oke Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat selalu. Mungkin bisa disapa dulu penonton yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Iya, penonton di rumah juga jaga kesehatan ya, mengingat sekarang ini sedang musim pancaroba, pergantian musim penghujan ke musim kemarau. Tapi kayaknya kurang elok deh kalau kita belum mengenal secara langsung, secara detail, secara dalam dari bintang tamu kita kali ini. Oke, untuk itu saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Faizatul Ihsaniyah Amrita, biasa dipanggil Iza. Iza, oke, baik. Ya. Saya dari kelas 11 MIPA 1 yang alhamdulillah banget tahun ajaran 2022-2023 ini naik ke kelas 12. Oh, naik kelas. Oke, selamat dulu deh. Kita beri ucapan selamat kepada Mbak Iza ya. Terima kasih, ya. Oke, baik. Oke, setelah perkenalan singkat tadi nih ya, ini aku dengar-dengar nih ya, dia merupakan salah satu siswi SMA Negeri 1 Kalimu yang kalau boleh meminjam dari kosakata ibu kepala sekolah nih ya, konon katanya. Iya, dia itu nyaman atau mungkin bisa dibilang berada di zona nyaman ketika dia berurusan atau masuk dalam dunia literasi. Kok bisa? Oke, kita langsung saja tanyakan ke orangnya ya. Gimana nih ceritanya nih? Oke, awal mula aku tahu literasi itu dari aplikasi yang saat itu lagi booming-boomingnya pas saya usia kelas 2 SMP. 2 SMP, oke. Berarti mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya. Itu ada aplikasi yang namanya Wattpad. Oh ya. Aplikasi yang ada parapannya, Dunia Oren. Oh iya. Dunia Oren tahu, itu. aku tahu itu. Aku tahu. Nah, itu kan saat itu lagi booming-boomingnya banget nih. Nah, karena iseng, jadi cobalah download aplikasi itu dan baca 1-2 karya orang lain gitu kan. Lah kok canduan. Oh gitu. Jadinya ya sampai saat ini literasi jadi rumah sendiri. Oke. Jadi bisa dikatakan mulai kecanduan dengan dunia literasi, khususnya membaca sebuah buku itu diawali lewat gawe ya Mbak? Iya, benar banget. Lewat gawe, tadi dikatakan lewat Wattpad yang di sana mungkin tersedia berbagai macam bacaan, tergantung selera kita, genrenya apa gitu ya? Genre ya. Oke, dari penjelasan tadi yang awalnya tertarik membaca itu dari media gawe, dari Wattpad tadi, untuk saat ini kira-kira masih bertahan di media gawe untuk membaca, apa lebih suka yang membaca secara konvensional seperti membaca novel yang ada di depan ini? Oh, jelas di konvensional. Oh gitu. Alasannya mungkin ada sedikit apa perbedaannya? Perbedaannya di feel-nya aja sih. Oh ya, ketika membaca kalau buku konvensional kita kan
secara langsung memegang fisik gitu iya, kan. fisik, oh gitu ya. Benar. Walaupun seperti yang kita tahu semua ya, di gawe itu kan lebih fleksibel, lebih ringkas lah katakanlah, lebih banyak isinya. Ketika di konvensional, apakah itu nggak begitu pengaruh untuk beralih ke apa namanya media yang konvensional? Enggak sih, kayak kalau menurut saya kalau udah tertarik ya mau gimana pun tertarik aja gitu. Oh gitu, masih tetap mempertahankan, bukan mempertahankan berarti kita beralih ya. Yang tadinya tertarik dari gawai pindah ke media konvensional yang buku secara real, gitu ya. Oke, mungkin ini untuk sekedar info aja nih. Kita di sini memang temanya bedah buku ya, bedah buku yang berjudul Janji, seperti yang ada di depan ini. Cuman kita kan nggak melulu membahas tentang buku. Itu kita akan kupas di sesi nanti ya. Untuk sesi awal ini kita mungkin intermezzo dulu lah. Masa kita baru tampil langsung ke inti acara kan kayaknya kurang apa ya? Kurang kurang pemanasan. Nah, kita pemanasan dulu. Di sini kita akan sedikit sharing, sedikit berbagi tentang ya mungkin bisa dibilang dinamika literasi. Mungkin yang ada di Semanka atau SMA Negeri 1 Kaliwungu sendiri atau mungkin secara umum. Oke. Jadi nanti untuk bukan konten ya, untuk sesi bedah buku tetap ada, cuman kita selingi dulu yang intermezzo, pengenalan atau mungkin pengetahuan tentang dunia literasi. Oke, ini saya punya satu pertanyaan ini, Mbak. Menurut kamu nih ya, Mbak, teman-temanmu nih, generasi Z yang untuk saat ini, untuk tingkat ketertarikan membaca, tingkat apa ya, pemahaman literasi secara umum itu menurut kamu sudah oke atau mungkin kurang banget atau biasa-biasa saja menurut kamu? Kalau dibilang kurang banget sih itu enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi kalau oke sih ya enggak juga. Oh gitu. Berarti ya, posisinya di rata-rata? Rata-rata aja. Oh gitu. Soalnya pengalaman gini ya, dari teman-teman pas masih berangkat tuh kan sekarang kondisinya udah libur-liburan kan. Iya. Itu kan saya sering pinjam buku di perpustakaan. Pinjam buku itu tebelnya itu nyaris 500 halaman. Oh iya. Teman-teman tuh langsung kayak, wah Zah, betah baca buku kayak gitu. Oh gitu ya, respon pertama itu ya? Respon pertama, kok aku kan bawanya dua gitu, yang tebelnya astagfirullahaladzim banget istilahnya kan. Iya. Nah respon pertama langsung kayak, Zah kok betah baca buku kayak gitu. Yakin gitu ya? Ya, kayak sanksi gitu ya? Kalau aku sih enggak gitu loh. Oh gitu. Padahal kan kalau dirunut ya kita tahulah perkembangan zaman sekarang itu, kita bicara literasi secara umum dulu ya, nggak melulu mengenai membaca buku. Untuk literasi itu sendiri kan kita kan gampang menemukan, gampang praktek, dan tiap hari itu kita itu mungkin dari gawe itu juga bentuk literasi loh. Ketika ada informasi, mungkin saat sekolah sudah masuk normal, di situ kan ada mungkin apa ya, tugas-tugas dari bapak ibu guru. Apalagi zaman sekarang tuh serba aplikasi online. Nah, di situ juga harus menuntut pemahaman siswa loh ya, dalam memaknai suatu literasi, baik itu literasi numerik, literasi ini sendiri secara apa namanya, pemahaman tentang teks, pemahaman tentang kata ataupun simbol. Nah itu kan harusnya itu apa ya, lebih mudah lah anak-anak zaman sekarang jika dibandingkan dengan mungkin angkatanku tahun aku SMA itu tahun 2006, 2007 HP paling baru 1-2 yang punya. Nah itu misalkan dituntut untuk pengembangan literasi ya cuma dari buku paket, cuma dari buku-buku yang sediakan aja kan. Iya bener, paling mentok televisi, internet sudah ada cuman ya belum terlalu seperti sekarang gitu kan. Iya, sekarang kan serba gawe, apapun gawe. Ada game, ada literasi yang lain, iklan apalah, semuanya itu. Dari segi pekerjaan juga, aku di kantor juga sama. Ketika ada apa ya,
ada pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan, kan kita harus memahami dulu tuh Memahami poin-poinnya perintah, apa. Nah, itu perintahnya apa harus sesuai. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan memahami literasi, nah itu kan akan sangat disayangkan untuk generasi-generasi yang nantinya akan apa ya, katakanlah Generasi membawa Indonesia penerus itu bangsa. iya ke kancah internasional lah. Oke, mungkin tadi kan berarti menurut kamu ini ya ada di tengah-tengah ini. Nah, mungkin dari Mbak Iza ini mungkin ada sedikit tips untuk teman-teman agar apa ya, katakanlah ayolah kita itu generasi udah enak, udah serba enak loh, semua ada di genggaman. Gawe itu nggak cuma untuk ini, nah untuk memikat atau mungkin menaikkan minat untuk pemahaman literasi, membaca buku, kalau mungkin ada pesan-pesan khusus yang disampaikan. Yang pertama jelas itu nentuin apa yang disuka dulu sih. Oh gitu, tanpa pasan berarti ya? Berarti gini, kalau aku nangkap berarti kan seperti yang dijelaskan tadi ya, di awal kan kamu itu pertama suka itu iseng-iseng dari gawe ya, membaca gawe. Ternyata membaca enak, nah terus lanjut. Oh begitu. Berarti kan itu kan kesukaan pribadi gitu kan. Nah, untuk sebenarnya kan literasi kan nggak harus dari buku fisik kayak gini aja kan. Bener, jadi kan iya, berbagai macam media. Misal kita misal saya tertarik dengan cerita istilahnya percintaan gitu kan, bisa kali baca artikel atau mungkin cerpen ya, paling mudah kan cerpen gitu kan, cerpen tentang cinta-cintaan, terus berlanjut ke cerbung, baru kalau udah cerbungnya udah kok kayak kurang gitu kan, baru lanjut ke novel. Mungkin teman-teman lain yang punya kesukaan yang berbeda, misal sepak bola nih ya, sepak bola kan udah banyak banget sih artikel tentang sepak bola gitu. Iya. Misalnya dari satu artikel tentang sepak bola itu benar-benar dicermati lah. Oh ya, tentunya juga apa ya, menambah pengetahuan kosakata. Ketika sekarang gini, sebagai contoh misalnya ini anak putra yang notabene kan dalam membaca buku untuk pemahaman literasi itu bisa dibilang agak di bawah yang perempuan ini ya. Ini fakta itu. Nah, ketika misal lelaki atau putra ya, yang putra itu siswa suka bola, dia mungkin menyukai bintang apa, otomatis dia kan akan mengikuti. Mungkin ada dari IG atau dari apa ya, komunitas apa, Twitter. Nah, di situ kan ulasan tentang pemain itu ketika pertandingan itu kan dari sumber-sumber yang katakanlah terpercaya. Nah, otomatis di situ kan ada kosakata baru, mungkin tentang offside itu apa, corner kick itu apa. Nah, itu padahal itu kan katakanlah bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, otomatis itu kan secara tidak langsung kan menambah kosakata. Itu baru di satu artikel gitu kan. Baru satu contoh yang dari satu aspek sepak bola. Belum lagi ketika kita misal ngefans sama artis Korea. Nah, kita kan langsung ternyata Korea. Nah, kita kan secara otomatis itu penasaran Korea itu seperti apa ya. Iya, benar banget. Langsung cari literatur tentang Korea itu. Idolaku itu ternyata lahir di kota ini. Di kota ini makanan kesukaannya ini. Bener. Nah, ternyata budayanya seperti secara otomatis tuh kita mempelajari banyak hal juga gitu. Bener. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi pemicu ini ya, khususnya untuk para putra ya yang notabene untuk kesadaran membaca, kesadaran dalam pemahaman literasi itu kurang, mungkin bisa dipicu dari itu. Dari hal-hal sederhana sih harusnya sih. Bener. Nanti lambat laun ketika sudah terbiasa nggak kaget lah. Ketika dihadapkan dengan bacaan artikel apa, tugas apa, sudah sering membaca itu enak aja. Cuman kalau nggak pernah membiasakan dalam memahami artikel, memahami tentang suatu bahan bacaan apa, itu agak sekali lihat itu malas, tebel lah gitu. Nah, itu merupakan tadi salah satu cara untuk membangkitkan atau memulai memotivasi dari dari kita untuk suka membaca literasi juga. Iya, suka untuk pemahaman literasi. Oke, nampaknya cukup seru ya perbincangan kita. Ini kita belum ke langsung pokok bedah buku loh.
Nama-namanya kita tadi udah cukup dalam lah membahas tentang sedikit Problematika tentang literasi di dunia remaja ya khususnya. Oke, sekarang kita langsung ke pokok inti dari pembahasan kita, yaitu bedah buku apa ini Bu? Janji karya Terelie. Oh my God. Terelie. Oke, langsung saja. Secara garis besar ini langsung mungkin dari Mbak Iza yang sudah hatam ya Pak ya? Hatam. Udah hatam. Sadaqallahul adzim. Buku Terelie ini yang janji tebelnya ini coba berapa halaman? 400 sekian. Ada 486. Nyaris 500 halaman dengan setebel ini. Oke, pertanyaan pertama ini. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menghatamkan sebuah buku ini? Karena novel Janji ini seru banget, jadi nggak ada waktunya tuh nggak nyampe 2 hari. Nggak nyampe 2 hari? Yakin tuh? Bahkan sampai tengah malam baca kayak gitu, nyalain lampu kamar gitu kan. Tapi kan gini, ini kan mamanya kan pas hari libur ya, nanti pas free. Oke lah, nggak masalah sih. Kurang dari 2 hari. Iya, kurang dari 2 hari. Itu novel ini bercerita tentang apa ini? Bisa dijelaskan ke penonton mungkin? Oke, novel Janji karya Terelie kali ini menceritakan tentang perjalanan hidup satu orang. Perjalanan hidup, oke, ya. Terus? Yang membuat menarik ini perjalanan hidup orang itu justru diceritakan oleh orang lain. Bentar, ini pemahamannya gimana nih? Berarti si pengarang atau si penulis Terelie, Bang Terelie ya? Iya, Bang Tere. Itu menceritakan sebuah kisah, gitu toh? Menceritakan sebuah kisah tokoh, tapi diceritakan ulang oleh tokoh lain. Iya. Oke, kayak menarik deh, kayak belum pernah deh kayak nemuin yang apa ya, alur cerita dasar pemikiran kayak ini. Benar. Terus selanjutnya gimana nih? Ini tambah tertarik ya. Nah, di sini tuh sebenarnya tokoh utamanya itu namanya Bahar. Oke, tokoh utama namanya Bahar. Nah, ingat ya, Bahar itu. Bahar, Pak Bahar. Iya. Bahar ini sebelumnya di awal pembukaan beberapa lembar saya baca itu, aku malah ngiranya itu novel tentang politik. Soalnya kan di halaman pertama itu kan ada tokoh agung gitu kan, tamu agung itu kan. Iya, benar. Tentang politik itu kan. Benar. Kunjungan dari tamu agung, katakanlah orang penting pemerintahan ke sebuah pondok pesantren. Iya. Nah, di situ kisahnya itu dimulai. Jadi di situ pondok pesantren itu memiliki sekumpulan atau satu kelompok anak yang bandel bukan main. Salah satunya? Gimana? Salah satunya Bahar atau gimana? Enggak, bukan. Itu Bahar itu kan tadi yang sesuai saya bilang, Bahar itu diceritakan oleh orang lain. Oh iya. Jadi ketiga anak itu yang nanti mencoba untuk menceritakan kisah Bahar itu. Nah itu titik awal mulanya tuh dari mana kok bisa disuruh menceritakan ini? Oke, plotnya gimana? Jadi kan di bab pertama itu dijelaskan ada kedatangan seorang tamu agung. Iya. Sebutannya tamu agung kan? Iya. Tamu agung itu seseorang dari pemerintahan, jadi orang besar banget, makanya disebut tamu agung gitu kan. Iya. Nah, itu jelas di pondok pesantren ada jamuan-jamuan besar. Nah, itu salah satu kelompok anak bandel. Itu mereka nyebutnya 3 sekawan karena terdiri dari 3 orang. Oke. 3 orang. 3 sekawan, 3 masih anak-anak ya? Masih usia 16 berarti, 18 tahun. Itu anak-anaknya namanya Hasan, Kahar sama Baso ya? Baso. Oke. Nah, 3 sekawan ini hobi banget cari masalah. Troublemaker berarti ya? Oke. Troublemaker banget. Nah, salah satu rencana terbesar mereka itu untuk mengacaukan jamuan tamu agung ini. Oh ya, padahal ini yang datang itu orang penting, pemerintah banget gitu kan. Iya. Terus lanjut cerita gimana? Nah, mereka ini buat kekacauan, walaupun kekacauannya bukan kekacauan sampai yang gaduh banget. Iya, benar. Itu mereka tuh mengganggu jamuan, berarti dimakan di minumannya itu ya.
Oh, yang minumannya itu yang ada jamu gitu ya. Jamu itu mereka iseng. Iseng masukin, karena jamunya teh gitu kan ya. Iya. Nah mereka itu iseng masukin garam. Oh, yang berarti ini jamuan berbentuk minuman, sebuah teh ketika akan disuguhkan ke tamu agung itu ternyata sudah dimasukin garam oleh 3 sekawan itu. 3 sekawan itu. Oh, oke, menarik banget. Oke. Terus gimana? Ketahuan atau mungkin ada kejadian menarik ya di situ di plot itu? Kalau ketahuannya itu ketahuan sama pendiri pengurus tertinggi pondok itu sendiri. Jadi tamu agung itu karena mereka tamu agung jadi jaga image gitu loh di depan khayalak. Ketika sudah merasakan minuman itu aneh tapi tetap posisi biasa aja gitu ya. Oh gitu ya. Stay cool minuman. Oh iya. Tapi karena seperti yang kita tahu kesan soal sosok Buya, Abah entah di pondok pesantren kan. Iya. Bisa dibilang apa aja tahu gitu loh. Benar. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, 3 troublemaker tadi tentunya ketahuan ya. Ketahuan. Oke. Terus dari ketahuannya membuat onar itu kira-kira konsekuensinya ada. Nah, karena 3 troublemaker itu, 3 sekawan itu sebenarnya kan membuat onar dengan tujuan pengen dikeluarin dari pondok pesantren itu. Oh gitu. Iya terus. Ya jadinya ketika mereka membuat kekacauan tentang tamu agung ini, jadinya mereka berharap ini kacau banget nih mungkin nanti jadi aku bisa dikeluarin gitu kan. Namun kenyataannya si Buya itu memiliki pendirian tegas. Mereka dia nggak bakal ngebiarin santrinya itu lolos lagi gitu loh. Oh gitu, berarti gini, dalam arti si pendiri pesantren itu ya, si Buya itu mungkin dalam mendidik itu nggak akan begitu saja membiarkan anak yang nakal itu lepas harus dikeluarkan gitu ya. Mungkin harus dididik sedemikian rupa untuk merubah sikap gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Terus karena si Buyanya itu kan sudah berpendirian nggak mau ngeluarin 3 sekawan itu, makanya mereka dihukum dengan cara lain nih. Oh gitu, apa itu hukumannya? Nah, Buya itu sendiri kan keturunan dari Buya sebelumnya. Jadi ada turun-temurun gitu ya. Ada sebuah plot gitu kan. Mungkin teman-teman lain bisa membaca novel Janji itu sendiri. Jadi nantinya ada sebuah cerita. Jadi 3 sekawan itu diberi perintah oleh Buya tersebut untuk mencari jejak seseorang. Oh gitu. Jejak seseorangnya itu juga tokoh utama novel ini. Oh gitu. Baru nangkep nih. Berarti gini ya. Kisah tokoh utama siapa tadi ya? Bahar. Si Bahar tadi diceritakan oleh tokoh lain. Dalam hal ini kan 3 sekawan itu. Oh, jadi asal mulanya itu ketika mendapat hukuman dari Buya, 3 sekawan itu disuruh menggali tentang jejak hidup dari tokoh utama si Bahar. Tokoh utama tapi dicari oleh tokoh lain. Dalam satu cerita. Oke, menarik banget ini berarti novel ini ya. Oke, mungkin itu salah satu hal atau poin yang mungkin membedakan ya novel Terelie yang Janji ini dengan novel-novel yang lain. Tentunya dari alur, kita tahu sendiri kalau alur plot ciri khas Terelie tentu meloncat-loncat. Apakah seperti itu? Ya, benar banget. Banyak banget. Wah, bukan banyak banget, mungkin hampir semua karya Terelie itu alurnya. Berarti termasuk di buku di novel Janji ini ya? Oke. Jadi mungkin nambah penasaran ini buat teman-teman yang di rumah ketika ingin penasaran dengan Janji setelah tadi diuraikan sedemikian rupa. Dari awal itu ada konflik ya, katakanlah kita konflik kecil itu dari kesalahan 3 santri, mereka dapat hukumannya itu lihat tadi dia disuruh mencari jejak tokoh utama Bahar tadi. Mungkin teman-teman yang di rumah ini penasaran nih seperti apa keseruannya, atau mungkin endingnya. Kalau ending kita nggak bahas ya. Oke. No spoiler. Oke. Untuk selanjutnya nih di novel Janji ini Iza. Dilihat secara umum kelihatan sampulnya itu simple ya. Cuman ada tulisan janji terus mengerucut ke atas
Di sini juga ada siluet makam dan dan pohon-pohon. pohon-pohon mungkin di sekitar makam. Hmm. Terus cuman ada terlie. Nah, dari gambaran sampul ini sendiri, mungkin dari Mbak Iza ini bisa menangkap maksud atau makna yang tersirat dari novel ini. Kira-kira apa ini? Disampaikan ke Oke. penonton mungkin? Di novel ini kan baca blurb yang di belakang itu deskripsi Oh, singkat iya. belakang. Nah, Mhm. itu mungkin deskripsi singkat di belakang novel itu juga menjelaskan makna covernya ini juga. Gambar ya, gambar yang ada di cover depan ini. Makam janji, di situ Terelia menuliskan semua manusia apa kata-kata tadi yang paling belakang. Kita semua adalah Kita semua pengembara di dunia ini, dari hari ke hari, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kejadian ke kejadian lain, terus mengembara. Dan kita pasti akan mengenapkan janji yang satu ini, yaitu mati. Agak Oh iya ya, ini ada makam. ada makam. Ini nampaknya kalau nggak baca bukunya itu gimana, dari awal tadi ya, perkenalan ternyata ini dibawakan oleh Tokoh utamanya itu diceritakan oleh tokoh lain. tapi diceritakan oleh tokoh lain itu masih remaja, anak santri. Nah, ini mungkin yang tambah poin plus ini untuk alur cerita. Dari awal tadi udah dikupas sedikit, terus nanti konflik-konflik apa yang menarik lain, kemungkinan apa ada di novel ini menurut kamu yang membedakan dari novel-novel karangan Terelia yang lain ini ya? Ya jelas dari alurnya gitu ya. Sesuai yang kita pelajari nih di mapel-mapel bahasa Indonesia kan, Iya. alur kan ada alur maju, Oh, alur gitu. mundur, ada alur maju mundur. Benar. Nah, Terelia di sini di novel Janji ini menerapkan alur maju mundur. Oh gitu. Terus untuk setting biasanya kan kita tahu sendiri Terelia itu apa ya, kata ketika membuat suatu cerita dalam satu novel itu tidak mungkin terpaku dalam satu tempat kecuali yang rindu. Yang rindu Baca itu nih. aku masih ingat banget itu di kapal terus. Cuma di situ kan ada kayak flashback ketika kecil, ketika dulu. Nah, itu kan setting latar lain. Kalau ini gimana nih untuk setting tempat? Kalau ini karena 3 sekawan itu yang sebelumnya diperintahkan si Buya untuk mencari jejak Bahar. Iya. Nah, Bahar kan nggak mungkin dia diam di satu tempat Oh, kan. iya, iya. Nah, sesuai yang ada di deskripsi belakang, kita ini semua ini pengembara. Iya, oh iya. Sama juga Bahar Bener, juga bener. mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Berarti mungkin dalam satu bab itu bisa katakan bab satu di tempat ini. Bab 1 Bahar di pindah-pindah sini, gitu ya, kemudian perjalanan. perjalanan di tempat ini Bahar merasa dianya sudah selesai di tempat ini, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya juga. Jadi mau nggak mau si 3 sekawan ini mengikuti Oh gitu. jejak Bahar itu juga kan. Oke, nampaknya tambah menarik aja ya. Poin plus dari novel Janji ini. Tadi sudah disebutkan ini tentang kisah si Bahar, tokoh utama. Dan yang paling unik lagi dikisahkan oleh 3 Sekawan. sekawan yang baru berumur sekitar 18 tahun. Nah, belasan anak santri pula. Dan tadi seperti dijelaskan Mbak Iza, ini tentang perjalanan pengembaraan. Mungkin mencari makna janji itu sendiri. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini sesi bedah buku cukup menarik juga ya. Oke, novel Janji. Oke, mungkin bagi teman-teman yang menonton di rumah mungkin tertarik dengan konten seperti ini tentang bedah buku, mungkin bisa komen di bawah. Untuk sesi berikutnya atau mungkin yang kedepannya kita atau penonton itu pengen bedah buku yang apa Lain. dulu? Lain apa? Mungkin masih Terelia boleh, ketika yang sering dibaca apa? Mungkin serial Bumi Serial Bumi boleh banget. boleh banget, atau mungkin ada yang lain dari pengarang lain juga dari boleh. Terelia mungkin Terelia. cari pergi pulang pergi itu kan juga ada. Iya. Ini sekedar info ya, di perpustakaan SMA Negeri 1 Kaliwungu itu sendiri, ini fakta ya, Iya. ini novel terlaris dan paling banyak dipinjam Novel ya emang dari karangan Terelia. Terelia. Itu soalnya gini, secara pribadi aku menilai itu bacaan karangan karya dari Terelia itu untuk semua umur. paling sesuai sih. Iya, semuanya ada. Apalagi remaja itu cocok. Mungkin dia flashback ketika di buku hafalan salat di desa, Salat di desa. ketika masa kecil nanti kan Iya, bisa benar. flashback.
Terus mungkin ketika di Sunset Bersama Rose itu roman remaja lah. Nah, itu mendekati itu kan juga masih relevan ya. Masih relate untuk membaca di kalangan remaja. Oke, jadi seperti itu. Namun sebelum kita tutup acara kali ini, mungkin ini ada sedikit surprise. Surprise. Oke, langsung saja mungkin akan dibawakan oleh Mbak Iza. Apa ini surprise Mbak? Oke, saya dapat bocoran dari perpustakaan Semangka yang barusan tadi saya ngintip nih. Itu di belakang meja itu kok ada 2 kardus besar. Iya. Apaan sih? Apa gitu? Setelah diizinkan ngintip, ini ngintip sebutannya. Setelah diizinkan lihat, Iya. menemukan sebuah harta karun. Apa itu kira-kira? Buku baru. Wow, Dapat apa itu banyak buku baru? Ini Itu baru apa benar-benar baru, baru itu? baru banget ya Allah, astagfirullah. Ini masih Oke, segel. aku bantu ya. Ini ceritanya sedikit spill ini ya. Ini adalah Spill. koleksi terbaru dari perpustakaan Semangka. Widya Semangka ya. Ya. Oke, kita mungkin bisa sedikit mengupas satu-satu. Itu apa itu? Ini Rapi Jali karya D. Lestari. Pengarang terkenal itu. Pengarang terkenal. Di Lestari. Ada 3 buku, 3 buku dalam satu judul ya? yang sama ya. Jadi, Ini ada ya. Rapi Jali yang satu mencari bisa Iya. warna biru. Iya. Kemudian yang kedua Rapi Jali menjadi. Kemudian yang ketiga paling tebel nih. Berarti satu judul ada 3 seri. Yang ketiga ada Kembali. Itu bukunya ya lumayan tebel ya. Oke, tapi Lumayan, mungkin untuk buat bagi orang. pecinta apalagi yang sudah pernah membaca karangan di Lestari kan tahu gaya bahasanya seperti apa, terus penyampaiannya, terus mungkin ada makna-makna tersirat yang tergantung di dalam alur cerita itu. Mungkin masalah tebel itu nggak ngaruh sih. Tantangan itu malah justru tantangan ya. Semakin tebel mungkin semakin tertarik itu. Semakin tertarik kita untuk Iya, menaklukkan buku ini. Benar itu. Gitu. Oke, setelah tadi ada di Lestari, sekarang kita beralih ke buku baru yang lain. Di sini ada buku yang berjudul Happiness Battle. Ini karangan dari artis Korea. Artis ya, artis penulis lah. Autor. Iya. Dengan Jo nama Young- pena Jo Young Ha. Jo Young Ha. K-popers. Oke, ini tentang ini kehidupan menuju kehidupan rumah tangga. Nah, seperti itu. Mungkin nggak ada salahnya sih. Kita apa ya? Katakanlah persiapan lah, ya gitu ya. Nanti ketika sudah ini kan, udah ada gambar. Tahu. Gitu. Dan kemudian di sini ada Ria Ricis. Mana penggembarnya nih? Ria Ricis. Di sini ada 2 judul. Yang satu apa ini, Mbak? Maaf untuk Papa, mungkin ini yang mengikuti Ria Ricis tahu Iya. banget buku ini terbit ketika ayahandanya Ricis meninggal gitu setelah kan. Oke. Yang satu lagi yaitu Next. Ini Judulnya aku Next. agak awam sih kalau Ria Ricis ya. Terus terang kan female banget, feminim banget ini Iya, kayaknya. banget. Kalau ini tentang apa ya, keteguhan melanjutkan kehidupan ketika kita sudah ditimpa dengan suatu musibah. Intinya tentang ya itu tadi lah, mana-mana tentang keteguhan hidup, ketekunan dalam menjalani hidup ketika sudah tertimpa sebuah musibah. Mungkin ada lagi yang mau di-spill lagi nih? Oke, ini dari karangan Terelie lagi. Ada Terelia, apa ini Terelia terbarunya? Gitu. Bagi kalian yang mengikuti novel Pulang Pergi dan Pulang Pergi. Aku banget tuh. Itu novel action Favorit banget. Bener. Nah, Itu ada apa ini? Buku baru atau ada buku baru. Bagi yang mengikuti novel itu, novel Pulang Pergi dan Pulang Pergi, Iya. pasti gak asing sama yang di Pulang Pergi. Pergi sama Pulang Pergi itu kan. Gak asing sama satu tokoh yang namanya siapa, Kak? Kalau yang di Pulang Pergi itu namanya Bujang, Mbak. Bujang. Lah yang satu ini ceritanya buku lanjutan dari sequel 1. Buku pertama itu Negeri Para Berdebah. Negeri Para Yang buku kedua itu ada Negeri di Ujung Tanduk. Dan yang ini buku ketiga terbarunya ada Berdebah di Ujung Tanduk. Nah, ini si tokoh utamanya si Thomas. Mungkin itu kalau nggak salah kedua-dua tokoh Bujang sama Thomas itu pernah bertemu di mana ya, di kafe mana tuh? Nggak, maksudnya di alur cerita kayak di buku yang seri ini.
di Pulang Pergi. Di Pulang Pergi. Pulang Pergi. Oh iya, buku 3. Buku Dia buku 2 sempat ada sekilas. Sekilas, cuman perannya lebih banyak itu di Pulang Pergi. Itu ketika membantu saat pelarian ya? Saat pelarian bareng tunangan. Tunangannya Jang itu kan. Bener, yang orang Rusia benar. Benar Rusia. Nah itu Thomas datang ke situ. Nah Thomas itu merupakan tokoh utama dari seri Berdebah di Ujung Tanduk. Aku Kalian dulu baca nanti mungkin aku dulu ya. Aku mau baca yang Negeri di Ujung Tanduk sama Negeri Para Bintang dulu. Oke, bisa. Mungkin ada lagi selain ini? Kemudian ada yang tertarik dengan genre sejarah nih, fiksi sejarah. Oh ya, fiksi sejarah. Ada buku apa ini, Mbak? Gajah Mada, tentang sistem politik dan kepemimpinan. Nah, oke. Mungkin buat yang di rumah tertarik dengan novel yang bersetting sejarah, fiksi sejarah, di Perpus itu sudah ada. Banyak banget kan. Arok, terus ada Gajah Mada juga, terus mungkin Pangeran Antarsari, Penangsang juga dari Kerajaan Demak. Nah, benar, itu semuanya ada. Tinggal nanti silakan dicari. Kalau kesulitan bisa tanya petugas perpustakaan untuk mendapatkan bukunya. Ada lagi kah? Ada, ini buku yang bestseller banget dari genre pengembangan diri. Oke, berarti masuk di psikologi ya? Ya, psikologi. Psikologi. Berdamai dengan diri sendiri. Mungkin bagi kalian semua yang lagi kemusuhan banget nih sama diri sendiri. Ini cocok banget untuk umur-umur remaja lah. Di sepantaran kalian ini kan ada problematika apa, emosi lagi meluap-luapnya. Nah, mungkin bertanya-tanya ini buku yang cocok untuk meredam emosi ketika kita punya masalah apa itu supaya lebih bisa keep calm itu gimana. Nah, mungkin dengan cuma buku ini juga, kita di bawah juga masih ada buku lain kayak soalnya gini tadi ada 2 dus lebih ya itu ya. Banyak. Kalau di bawah sini semua ini bisa penuh ini. Oke. Itu ada lagi mungkin? Oke, sementara itu salah satu bocoran. Kita bukan spill semuanya ya. Kalau semuanya kan banyak. Nah, ini salah satu bocoran buku koleksi baru yang ada di perpustakaan. Tentunya ini buku masih ori ya, masih segelan maksudnya. Belum ada label. Kalau udah ada label kan seperti ini ya. Nah, ini buku ini nanti bisa dipinjam saat memasuki tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Tentunya dengan syarat siapa cepat dia dapat. Pastinya saya lebih cepat dulu. Oke, mungkin ini kita tiba di akhir acara ini. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah ini untuk menambah wawasan, untuk menambah minat membaca, menambah pengetahuan literasi. Mau nggak sampaikan? Bagi kalian anak-anak Semanka, asli wajib banget sih mampir di perpustakaan. Nyesel sih kalau nggak mampir di perpustakaan Semanka buat minjem 1 atau 2 buku. Apalagi kayak tadi tuh kita udah spill. Banyak banget buku. Di depan juga ada banyak buku. Bestseller loh. Atau mungkin kalian punya referensi, punya usulan, nanti bisa ditampung, dimasukkan kotak saran. Kak, beli buku ini dong, ini bukunya bagus, gini. Nah, disampaikan saja, nanti kita tampung, kita usahakan untuk membelinya untuk tambahan koleksi di perpustakaan Widya Semanka. Oke, mungkin sudah cukup panjang lebar kita menjelaskan dari awal tadi intermezzo tentang dunia literasi, terus sedikit gambaran tentang kondisi pengetahuan pemahaman literasi siswa di SMA Negeri 1 Kaliungu, dan juga tema utama kita membedah buku Janji. Oke, untuk penonton di rumah mungkin bisa like video ini dan komen di bawah. Mungkin untuk sesi berikutnya enaknya kita bahas apa lagi? Bedah buku apa lagi, atau mungkin kita bikin konten apa ya yang masih berhubungan dengan dunia literasi. Gitu untuk kemajuan budaya berliterasi di SMA Negeri 1 Kaliungu. Mungkin cukup sekian. Saya Pumanagara serta saya Faizatul Lisan Amrita. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.